الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الحياة والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الصادق الوعد الأمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه رسول الله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan seandainya kita ingin menghitung setiap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada satu makhluk di permukaan bumi ini yang dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Salawat berikan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khataman nabiyyin, imamul muttaqin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Kiranya kita dapat istiqamah ittiba'u bis sunnah, karena satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan umat ini dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Al-Muwatta, Al-Imam Hakim mengatakan di dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadilu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatir rasul. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang atas dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam riwayat yang lain yang lebih sahih kedudukannya ada penambahan redaksi yang berbeda, Ahlu Bait. In tamassaktum bihima kitabullah, Al-Quran wa itratu ahli bait, yaitu Al-Quran dan ahli baitku, Al-Quran dan sunnahku. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Itu harus melalui wasilah para ulama. Tidak akan mungkin kita membaca hadis, membaca Quran, kemudian kita fahami dengan akal kita sendiri sehingga kita dapat memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman daripada salafun dan salihin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Syawal. Hampir sudah kita masuk pada pertengahan bulan Syawal. Kalau kita melihat kata-kata Syawal ini digunakan di dalam bahasa Arab pada 3 tempat. Yang pertama, kata-kata Syawal ini digunakan pada neraca timbangan. Ketika kita meletakkan di tengah-tengah itu adalah batu, maka ada yang
menaik, ada yang menurun pada neraca timbangan tersebut. Yang menaik itu disebut Syawal. Kemudian kata-kata Syawal digunakan ketika di musim panas di Jaziratul Arabia. Biasanya itu ketika musim panas begitu banyak lalat-lalat yang hinggap di mulut unta, di mulut kuda, di mulut sapi, maka kemudian unta akan mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat yang hinggap di hidung unta. Maka ini juga disebut Syawalatil Ibilu. Kemudian yang ketiga, kata-kata Syawal digunakan seluruh binatang-binatang kita melihat ekornya ke bawah. Ekor sapi kita lihat ke bawah, unta ke bawah, kambing ke bawah. Akan tetapi ada satu ekor binatang yang ekornya ini akan naik ke atas, yaitu binatang kalajengking. Maka ini juga disebut Syawal. Nah, ketika melihat kata-kata Syawal ini digunakan pada 3 tempat, menunjukkan bahwasannya Syawal ini adalah peningkatan. Maka seyogyanya ketika berakhir bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, amal-amal ibadah kita ini semakin meningkat. Bukan sebaliknya, amal-amal ibadah kita ini semakin berkurang. Bahkan tidak jarang amal-amal ibadah setelah berakhirnya bulan suci Ramadan terpreteli satu persatu. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang meningkat? Yang meningkat yang pertama adalah imanmu, adalah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah puasa itu ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sehingga bulan suci Ramadan itu adalah satu universitas yang membentuk manusia menjadi insan-insan yang beriman, bahkan insan-insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis ketika bulan suci Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal, imannya semakin meningkat, keyakinannya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang meningkat itu adalah amal. Selama di bulan suci Ramadan, jangankan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sudah pun mampu kita untuk mengerjakannya. Salat tarawih 23 rakaat, ada yang melazimkan dalam satu hari 1 juz. Bahkan kita mendengarkan ada satu pondok pesantren di Jawa yang melazimkan salat tarawihnya satu malam 30 juz. Dimulai pada Isya, selesai salat tarawihnya ketika jam 3 subuh. Dan setiap satu rakaat dibaca kurang lebih 1,5 juz Al-Quran. Ini menunjukkan ketika di bulan puasa, jangankan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunnah pun mudah untuk kita melakukannya. Al-Quran mendawamkan, melazimkan one day one juz, satu hari 1 juz. Dan memang Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, lau sa'at qulubana lama sami'at minal Qur'an, menunjukkan hati manusia dalam keadaan sehat, hatinya dalam keadaan tidak bermasalah, tidak ada merasa bosan dan jenuh sedikit pun ketika dia membaca Al-Quran. Semakin dibaca, maka akan semakin mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyazdadu imanuhum, bahkan ketika dibaca itu Quran, maka akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melihat hari ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler ingin membuang Al-Quran daripada kehidupan umat Islam. Bahkan ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya ilmu kedokteran itu lebih wajib daripada sholat untuk diperbaiki. Bahkan ada orang-orang liberal yang menganggap bahwasanya ayat-ayat Quran yang membicarakan tentang hukum, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu ayat saja yang membicarakan masalah ibadah. Nauzubillah min dzalik wal iyadu billah. Al-Quran sepertiganya itu membahas masalah tauhid, masalah akidah, sepertiganya membahas masalah ahkam syar'iyyah, mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sepertiganya membicarakan masalah qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa taala ataupun kisah-kisah kaum yang telah dihancurkan dengan sebab kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya hari ini kita datang kepada para ulama. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terkontaminasi dengan paham-paham seperti mana liberal, sekularisme yang mereka ini telah keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekuler tersebut mereka mengatakan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Maun disebutkan orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang-orang yang menghardik fakir miskin, tidak peduli kepada fakir miskin. Mereka mengatakan ini adalah pendusta agama. Memang benar, ini adalah ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Tetapi ketahuilah, orang yang tidak peduli dengan sholat, yang mengabaikan sholat, mereka bukan disebut sebagai pendusta agama, akan tetapi mereka disebut sebagai orang yang menghancurkan ini agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Orang yang mengabaikan sholat, yang tidak peduli dengan sholat, maka orang ini adalah orang yang menghancurkan, mengambrukkan ini agama. Dari mana jalan yang ada orang yang berstatement bahwasanya tidak mengapa tidak sholat, yang penting Anda buat baik. Dari mana orang bisa dianggap baik kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berakhir bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, secara otomatis amal kita meningkat. Baca Quran nikmat, zikir nikmat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling daripada zikir, orang yang berpaling daripada hukum Allah, berpaling daripada syariat Allah, berpaling daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang sempit baginya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan mata kami buta, pada dulu kami melihat di dunia, ya Allah. Memang benar kamu melihat, tetapi ketika ada yang mengingatkan kamu salah. Pemikiran yang merusak agama Islam, kamu tidak peduli. Maka hari ini pun kami melupakan dirimu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, secara otomatis yang meningkat adalah ilmu. Selama bulan suci Ramadan, kita disuguhkan dengan berbagai macam kajian subuh, kajian zuhur, kajian duha, kajian menjelang berbuka puasa, begitu juga dengan kultum, kulibas. Maka setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, seharusnya timbul gairah, semangat di dalam dirimu untuk datang kepada para ulama, untuk bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang tidak kamu ketahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti hadis, orang yang tidak belajar ilmu mustalah hadis, orang yang tidak belajar ilmu tafsir, yang tidak menguasai 15 cabang alat ilmu. Rusak kalau seandainya kita bertanya kepada orang-orang yang seperti ini, sehingga kita akan disesatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manzarul alim, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, siapa yang datang kepada orang alim, ziarah kepada orang alim, faka'anna mazaroni fi hayati, maka pahalanya sama seperti mana orang yang bersilaturahmi dengannya. Wa man sofan alim, siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan orang alim, faka'anna masofahani, maka pahalanya sama seperti mana orang yang bersalaman denganku. Wa man jalasa alim, dan siapa yang duduk bersama dengan orang alim, wasu'ilan alim, bertanya dengan orang-orang alim, maka sama pahalanya seperti mana orang yang duduk nanti bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir bulan suci Ramadan bukan bermakna masjid menjadi tutup, Al-Qur'an ditutup, kemudian kita tidak lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah masuknya bulan Syawal seharusnya amal-amal ini meningkat. Sebelum khatib menutup khutbah ini, khatib menukil perkataan daripada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis, tetapi ini adalah perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumun khairan min amshi. Barang siapa yang hari ini amalnya, kehidupannya lebih baik daripada yang semalam, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumun mislu amsi fahuwa hasil. Dan barang siapa orang yang amalnya, kehidupannya hari ini sama dengan yang semalam, maka orang ini adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumun syarran min amshi fahuwa mal'unun. Sedangkan orang yang amalnya, kehidupannya lebih baik yang semalam daripada yang hari ini, atau lebih buruk hari ini daripada yang semalam, fahuwa mal'unun, maka orang ini adalah orang celaka. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Adakah kita termasuk orang-orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang kehidupannya, amal ibadahnya, ukhrawiyahnya lebih baik daripada yang semalam? Ataukah kita termasuk orang-orang yang merugi, yang amalnya, ibadahnya sama hari ini dengan yang semalam? Atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kita termasuk orang-orang yang celaka, adalah orang-orang yang amalnya, kehidupannya, ibadahnya lebih buruk hari ini daripada yang semalam. Waliyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dalam perkara-perkara yang buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan bulan Syawal ini dengan sebaik-baiknya, yang mana ini adalah bulan peningkatan, agar supaya kita meningkatkan setiap amal ibadah kita, kualitas mutu daripada amal ibadah kita, sehingga kita dapat mempersembahkan amal ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha wa li syahidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, walladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu 'azza wa jalla ba'da'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu anna Allah ta'ala Allahumma arbata min khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din
واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.